Ya kasih pesul dong. Ya. Ini pertanyaan cukup kritis ya, berkaitan dengan bagaimana sih kita sebenarnya sebagai leader itu memanage ya dunia kerja kita. Nah, saya mulai dengan dua dulu deh ya. Dalam dunia kerja yang sehat ya, yang sehat itu dalam arti kita bisa memotivasi, tapi kita bisa mengontrol, mengendalikan. Itu ada dua kekuatan penting. Apa coba kira-kira? Ya, spidolnya mana ya? Dua. Ada? Oh, oke. Nah, kita lihat ya dunia kerja ya. Depannya K. Ini kekuatan yang harus ada dua-duanya. Versus K juga. Memang saling berlawanan, tapi dua-duanya perlu ada. Ini dari pengalaman saya sebagai HRD ya. Apa yang pertama nih Pak? Kerja sama. Kalau organisasi mendorong orang kerja sama, betul nggak? Betul, bagus. Tapi pertanyaan saya, kalau terlalu berlebihan, apa yang terjadi? Terlalu over. Akibatnya kerjasama ini bisa jadi masalah loh. Apa? Bukan kerjasama yang terlalu berlebihan, menimbulkan good. Kita jadi terjebak dengan manipulasi karena ya sudah nggak apa-apa sesama teman. Ya sudahlah aman aja. Ya sudahlah biarin aja. Toh kita sesama teman. Hati-hati Pak. Kadang-kadang kerjasama yang berlebihan itu membuat banyak problem. Ya, entah itu problemnya jadi kita menurunkan kualitas atau tadi ya bicara tentang akhirnya kita saling menutupi, saling nggak mau susah dan sebagainya, udah bareng-bareng aja deh. Nah ini masalah nih. Jadi kerjasama itu harus proporsional. Nanti kita lihat prinsip equilibrium ya. Jadi kerjasama. Lawannya apa? Perlu dipadankan dengan apa? Supaya kerjasama ini nggak terlalu over. Apa lawannya? Tapi dua-duanya benar harus ada ini. Kompetisi. Dua-duanya harus ada. Saya nggak setuju kalau kita hanya membangun kerjasama tanpa kompetisi. Ya. Nah, kalau kerjasama tadi potensinya kalau berlebihan bisa manipulasi. Kompetisi yang berlebihan juga jelek, menjadi konflik. Tapi dua-duanya perlu. Betul ya? Apa kelebihan kompetisi? Apa kelebihannya kalau kita juga membangun kompetisi? Membuat orang gimana? Semangat. Saling berjuang, wah dia bisa, masa saya nggak bisa sih? Wah saya juga maju deh. Nah kadang-kadang perlu. Ya. Banyak dari kalau saya lihat ya secara sebagian besar pemimpin lebih cenderung mengarahkan kepada ini. Tapi lupa. Bawahan kita harus dorong juga untuk kompetisi. Kalau enggak ya sudah membeli semua. Tapi resikonya kalau tadi yang berlebihan ini manipulasi, saling menutupi dan lain sebagainya. Kalau ini bisa jadi konflik. Nah ini yang perlu dijaga sama kita. Tidak boleh segala sesuatu terlalu berlebihan. Nah sekarang kita lihat mengarahkan bawahan kita untuk berkompetisi juga. Ya, gimana kira-kira? Ya, kita harus kasih yang namanya tantangan. Yuk, siapa yang bisa nih ya? Ini kita lagi punya program ini. Saya bisa dari semua timnya. Oh, ayo coba. Oh saya Pak. Nah, oke ya. Kita lihat nanti ya. Nah itu kompetisi. Kan yang lain panas nanti. Kok dia bisa, saya nggak bisa ya? Kok dia bisa, saya nggak bisa ya? Nah, jadi positif dua-duanya kalau dijalankan. Nah, kita lihat ya, sebenarnya kalau kita dalam konsep kerja, melihat perilaku itu bukan A dan B. Ini yang atasnya yang salah nih ya, pemahaman yang nggak tepat. Bahwa orang itu dibagi menjadi orang yang percaya diri dan orang yang tidak percaya diri. Nah, ini yang salah nih. Harusnya gimana? Coba lihat. Harusnya kita menganut prinsip equilibrium, keseimbangan. Orang yang terlalu percaya diri, negatif nggak? Negatif. Orang yang kurang percaya diri, negatif nggak? Negatif. Harus balance. Nah dalam konsep kita mengarahkan bawahan harus hati-hati. Karena kita harus sangat percaya diri. Bahaya nggak?
bahaya. Besok-besok dia nekat buat keputusan sendiri. Nah, ini bahayanya ya. Tapi kalau kita selalu ngomong hati-hati, tidak boleh salah, tiap hari begitu. Akhirnya orang menjadi pasif, udahlah, takut salah. Nah, jadi masalah juga. Jadi saya melihat banyak sekali perilaku-perilaku bawahan, ya kalau boleh saya rangkum itu kurang lebih 60-70% itu akibat siapa? Kita salah mengarahkan. Mereka belajar yang salah, gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh ya, ruang equilibrium itu luas. Dari yang tadi ya, dari yang misalnya contoh kalau misalnya tentang ini, apa selain percaya diri apa ya? Apa kira-kira perilaku apa yang kita harapkan dari bawahan? Apa? Disiplin. Equilibrium juga loh. Kalau orang terlalu strict, ini bukan disiplin masuk kerja ya, tapi strict bahwa segala sesuatu harus disiplin. Akhirnya muncul jadi orang apa? Kaku. Nanti ribut soal prosedur. Wah nggak bisa ya, mohon maaf. Wah tapi ini buru-buru, nggak bisa prosedurnya begitu. Wah ini kaku juga, repot nanti kita nggak bisa kerja. Ya harus tetap dibawa ke ranah balance. Ingat ya, kan kalau dalam dunia perusahaan dan organisasi, ada yang namanya aturan, ada yang namanya kebijakan. Ya, aturan itu apa? Sesuatu yang harga mati, A, B, B, udah nggak bisa lagi ditoleransi. Tapi kalau cuman kaku begitu, organisasi nggak jalan. Perlu dibawa ke ranah kebijakan. Nah, kebijakan ada yang ngatur nanti. Oh, saya mau mencoba ini, tapi kalau saya lakukan melanggar aturan ini. Lapor sama atasan, Pak, ini kondisinya begini, ini kritis begini, kira-kira bagaimana? Nah, atasanlah yang boleh menentukan. Oke, ambil sikap, ambil keputusan, ambil tindakan. Ya, tapi ingat, yang namanya kebijakan punya dua aturan. Satu, punya durasi waktu. Karena kalau kita nggak jelaskan durasi waktu, hanya ini aja loh ya. Besok-besok nggak boleh loh ya. Nah, orang akan besok-besok salah lagi tuh. Dia membuat kebiasaan yang salah. Akhirnya nanti udah salahnya semakin parah, terus ditegur. Dia nyalain siapa? Kan Bapak katanya bilang boleh. Ada gitu nggak? Nah itu karena kita lupa. Kalau kebijakan sudah dikunci dulu, ingat ya, ini hanya sekali ini saya kasih keputusan kebijakan, tapi selanjutnya ikutin aturan lagi. Siap Pak? Nah, dikunci gitu loh ya, jangan kebablasan. Terus yang kedua apa aturannya? Harus dieskalasi. Jadi kalau membuat kebijakan itu jangan hanya sekedar kita sendiri yang ngerti, tapi atasan kita harus tahu Pak. Ya, jadi atasan kita bahkan kalau yang perusahaan yang profesional, atasannya lagi ngerti tuh. Atasannya dia dan atasannya lagi harus tahu. Oh ya ada kebijakan dengan durasi terbatas. Ini karena kondisi gawat darurat, kita lakukan seperti ini. Tapi setelah gawat daruratnya selesai, stop. Masuk lagi ke aturan main. Nah, gitu caranya. Jadi hati-hati ya. Kita sebagai pimpinan ini sebenarnya menentukan perilaku bawahan kita. Ya, contoh masalah disiplin aja tadi ya, bisa disiplin ya. Kenapa orang jadi nggak disiplin? Coba kita lihat dulu ya. Dari mana tuh bawahan kita belajar nggak disiplin? Enggak, kalau dari maksud ini. Kenapa kok bawahan kita menjadi nggak disiplin? Dari sikap kita apa yang biasa membuat seperti itu? Udah ya, 50.000 nih. Seringkali bawahan itu menduplikasi. Dia ngelihat, atasan saya juga disiplin, kenapa harus disiplin? Dia belajar sesuatu yang salah. Karena kita mengajarkan secara nggak langsung itu hal yang salah. Contoh, kenapa ada bawahan yang suka tidak menyelesaikan pekerjaan? Salah siapa? Salah atasan. Coba gimana prosesnya bisa gitu? Yes. Oke, 50.000. Ya betul nggak? Masalahnya kemarin sanksi. Tapi ada juga tuh, kenapa dia nggak mengerjakan tugas? Karena hal yang selain sanksi. Apa? Kalau kita ngasih kerjaan bawahan, terus nggak selesai, aduh lama, udah sini saya bekerjain aja. Coba belajar apa di situ? Kalau saya nggak ngerjain kerjaan,
diambil atasan. Oh ya sudah, besok-besok setiap dikasih kerjaan, ya sudah Pak, nggak selesai Pak, ambil. Nggak selesai Pak. Terus kebiasaan tuh. Lama-lama jadi bingung, kok jadi saya semua ya. Nah, kita marahin bawahan kan? Tapi yang salah siapa? Atasan. Ya, jangan pernah mengambil alih pekerjaan bawahan dengan mudah. Ada catatan dengan mudah. Saya kalau anak buah saya kerja di kantor ya misalnya, ini kenapa kok belum selesai? Iya Pak, soalnya begini-begini. Selesaiin ya. Jam 4 ditunggu. Siap Pak. Ngomongnya siap. Setengah 4 saya tanya, gimana udah selesai? Aduh belum Pak, soalnya tadi saya sibuk. Selesaiin. Mau sampai lembur, selesaiin. Karena ditunggu. Udah tak tinggal. Lama-lama dia berpikir, wah kalau Pak Andre yang memberi instruksi harus selesai, ya harus selesai. Lama-lama mental mereka terlatih. Oh kalau atasan saya ngomong harus selesai, harus selesai. Kalau enggak saya bisa lembur, bisa nyungkir balik, 1 minggu harus masuk, nyelesain laporan. Takut mereka. Tapi kalau kita, sini lama. Nah, dia belajarnya, oh gini tuh cara menghindari tugas. Bilang aja, Pak sibuk, Pak nggak selesai, Pak ini. Nah, jadi alasan itu menjadi semakin kuat. Nah, ini ya, kasih bawahan. Itu banyak tuh saya ngamat-ngamatin. Makanya kalau dulu zaman saya masih kerja Pak, kalau ada orang datang ya, para manajer, supervisor datang, Pak saya punya anak buah kok kayak begini, saya nggak pernah nyalahin anak buahnya dulu. Saya tanya dulu, gimana caranya kamu ngelatih anak buah? Gimana caranya ngalahin anak buah? Kadang-kadang terus saya ketemu, lah salah. Salah ya Pak ya? Salah. Jadi mereka berperilaku seperti itu. Jadi perilaku bawahan itu, mungkin kalau saya boleh gambarkan persentasenya, 60-70% perilaku mereka jadi seperti sekarang, yang teman-teman merasa pusing itu sebagian besar karena kita latih secara nggak sadar ya jadi seperti itu. Hati-hati lah ya. Benar nggak? Contoh misalnya, kalau saya jadi pimpinan nih, ya, terus misalnya Bu Gebi nanya sesuatu, Pak, ini ada masalah gimana ya? Aduh, gimana ya? Duh, saya juga pusing nih. Kira-kira Bu Gebi belajar apa? Ikut pusing, betul nggak? Jadi pusing juga nih. Nah, kan tadi menduplikasi, tapi kok Bu Gebi nanya ke saya, Pak ada masalah begini, tenang. Yuk, kita selesaiin dulu ya, ambil datanya, kita cek dulu ya. Pelan-pelan ya, oke. Kita sengaja melatih dia untuk tidak panik. Tidak bingung kalau ada masalah. Jadi tergantung kepada kita sendiri, hati-hati loh. Ya, saya banyak ngamatin, ini problemnya bukan di bawah, ini problem di atasan nih. Jadi atasannya harus berlatih, harus ngerti bagaimana membangun perilaku bawahan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi perilaku bawahan itu adalah tanggung jawab kita sebagai leader. Ya, makanya saya bilang kalau kita sudah menjadi leader, yang paling penting itu kita sesama leader ini harus sepakat. Kalau kita nggak sepakat, itu nanti beda-beda gaya, pusing mereka. Jadi akhirnya behaviornya kacau balau sesuai gayanya masing-masing. Nah, kita nanti dengan coaching. Nah, kalau metode coaching nanti begini. Coaching itu nanti akan menjadi, kalau yang ini nanti kita terserah dari teman-teman akan menjadikan satu standar ya. Jadi setiap orang sejak pertama kali masuk menjadi karyawan tetap, itu sudah punya namanya buku coaching. Beda-beda atasan nggak apa-apa, tapi akan tercatat semua. Kapan dia di coaching, apa yang dirubah, perbaikannya gimana. Jadi bisa jadi track record juga tuh. Nah, buku rapot itu juga akan mempengaruhi performance mereka dalam 1 tahun. Ya, itu sudah diterapkan di rumah sakit di Bandung ya. Jadi setiap orang punya buku rapot kehidupan. Sejak awal dia kerja sampai gonta-ganti atasan tuh ada punya satu rule. Jadi ketika kita nanti men-tracking ya, ini orang kenapa kok di bawah saya jadi kayak begini, kita bisa lihat buku rapotnya. Oh, nah, tahu nih apa kira-kira problem orang itu sebelumnya. Karena kadang-kadang kita serah terima kan nggak tahu asal usulnya ya. Misalnya contoh nih, saya jadi atasannya si A, lalu tiba-tiba saya pindah, diganti sama suster. Kan suster nggak tahu nih asal muasal bagaimana track record orang ini. Nah kalau nggak ada itu bagaimana saya mau meng-approach ya, kan sulit sekali. Jadi itu salah satu cara adalah kita ngerti dulu track record orang ini selama kerja bagaimana, gitu ya. Nah tadi ada satu pengertian yang menarik ya. Kalau saran saya begini, ini saran ya. Manusia itu kan tadi berharap bisa tobat, suster ya, bisa perobat terus sadar gitu loh.
Kan kita kalau nasihat mereka, kamu tuh udah gede, sudah punya keluarga, mau sadar. Kalau kamu kerja nggak bagus, nanti ada apa-apa yang rugi. Kan gitu kan nasihatin dia, tapi nggak ngerti-ngerti. Nah, karena apa? Ada satu cycle, orang sampai sadar itu ada prosesnya. Ya, sampai sadar diri ya. Sadar sesadar-sadarnya dan ngerti dan jadi orang profesional. Itu ada urutan yang panjang begini nih. Satu yang paling basic dasar adalah rule of the game. Ini juga bisa dikaitkan dengan orang yang baru masuk, fresh graduate, ataupun pindahan dari atasan yang berbeda, gitu ya. Apa rule of the game? Orang harus ngerti aturan mainnya. Jadi ibarat orang pindah lapangan, kalau pemain bola pindah lapangan kan aturannya beda-beda ya. Misalnya ada pemain bola dari mana dibeli. Apa dia bisa seenaknya, pakai gaya-gaya dia di sana? Nggak bisa. Ini aturannya di sini loh ya. Kita latihan jam 4 pagi, harus gini, dan lain sebagainya. Jadi rule of the game di area yang kita pegang harus dijelasin dulu. Ini butuh waktu bisa panjang nih. Kamu tahu nggak aturannya di sini? Oh, begini Bu. Oh enggak, sorry. Kalau saya A, B, C, D, clear enggak? Tapi Bu, kalau yang dulu, sorry. Yang dulu ya dulu. Selama kamu jadi anak buah saya, ikut saya. Clear? Nah, harus gitu, suster. Jadi jelas, dia ngerti, oh iya, ini bos saya yang baru. Bukan yang ini, yang udah pergi. Tapi ini bos saya yang baru. Dan jadi mental settingnya tuh dipaskan dengan aturan main kita. Ya, ini bisa panjang, bisa pendek, tergantung masalah orangnya, gitu kan ya. Lalu setelah ini dijelaskan, clear. Yang kedua apa? Do. Nah ini penting lagi nih. Tanamkan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Supaya apa? Dia tahu di sini itu, sorry ya, ngomong belakang nggak boleh, gosip nggak boleh, baper nggak boleh ya. Ini kita udah sepakat di tim seperti ini. Tapi Bu, waktu dulu nggak peduli, dulu ya dulu, di sini ya di sini. Bisa ikut nggak? Kadang-kadang perlu ketegasan gitu tuh. Oh gitu Ibu ya. Ya, ini bisa panjang juga nih jelasin do and don't nih. Nanti kalau dia salah, panggil, tegur. Kenapa kok gitu? Iya Bu, soalnya dulu nggak bisa dulu. Sekarang harus begini, titik. Oke, sepakat? Nah, jadi meluruskan kerelnya itu juga butuh waktu. Do and don't, do and don't. Clear jelasnya. Nah, setelah do and don't, ini tahapan paling berat, yaitu apa itu konsekuensi? Nah, ini konsekuensi inilah yang menjadi orang perilakunya itu bisa tobat tadi ya, salah satunya ke arah tobat ya, belum tobat, masih ke arah tobat. Yaitu apa? Konsekuensi itu apa? Tindakan. Salah loh kamu, udah 3 kali ya, sorry ya. Saya tegur keras nih. Catat di buku, catatan merah. Kalau saya di kantor tuh ada poin merah, poin hijau. Ya, poin merah, poin hijau. Kalau salah 3 kali berulang-ulang, kasih poin merah 1. Biar malu tuh, karena tempelnya di kantor saya tuh gede tuh. Jadi hari ini ngeliat, aduh saya poinnya udah 5 nih merah nih. Tapi fair juga, ada poin hijau juga kalau berprestasi. Jadi poin merah, poin hijau. Jadi rasa malunya didorong gitu ya, untuk aduh saya kok merah melulu sih, ya kan? Nah itu ada konsekuensi. Nah, kapan kita ngasih konsekuensi? Konsekuensi bukan hukuman aja loh ya. Pujian konsekuensi bukan. Apresiasi tuh, wah itu luar biasa malah. Ya, kapan kita ngasih hukuman, punishment? Kapan harus kita panis? Harus kita tegur? Waktunya kira-kira berapa lama durasinya? Enggak durasinya, bukan ulangannya, durasinya. 1 kali 24 jam. Kalau tegur orang, dia salah, tegur, kita panggil, tegur langsung saat itu. Itu efeknya paling gede. Tapi kalau udah selang seminggu, baru ditegur, efeknya udah turun. Nggak lupa, kalau sudah sebulan, yang terjadi sakit hati. Loh udah sebulan kok ibu ungkit-ungkit. Gitu kan ya kadang-kadang marahnya ya. Nah karena salah di kita juga. Makanya kita kadang-kadang harus berani ya, punya keberanian. Salah ya, panggil. Kenapa begini? Iya tadi soalnya begini. Nggak bisa, salah ya. Nah, jadi kita negornya harus segera.
1 kali 24 jam itu paling powerful tuh di situ. Ya. Kalau apresiasi, durasinya kapan kita beri apresiasi? Sama, 1 kali 24 jam. Kalau muji udah lewat setahun, nggak usah muji. Disangka nyindir, apa maksudnya nih? Kok baru sekarang sih, udah setahun yang lalu? Nah, kan gitu kan ya. Tapi efek apresiasi dan ini tuh penting. Jadi reward and punishment itu powerful untuk mengelola namanya perilaku, punishment and reward. Yang lebih kuat yang mana sih? Punishment atau reward? Reward, lebih kuat ini, Pak. Tapi saya tidak bisa menyalahkan juga. Ada orang-orang tertentu ya, walaupun jumlahnya sedikit, perlu juga punishment lebih banyak. Baru diomelin, baru jalan. Ada yang gitu nggak? Ada. Nah itu udah resiko Bapak tuh dapat orang begitu tuh ya. Memang hanya caranya ya dimarahin itulah dia bisa bergerak, berpikir dan lain sebagainya. Ya. Hanya kalau persentasenya sebagian besar mungkin sekitar 70-30 lah ya. Ada 30 orang yang senang di punishment dibanding senang di reward gitu ya. Nah, kalau ini sudah terus jalankan, barulah jadi yang namanya habit, kebiasaan. Perilakunya sudah mulai benar, sesuai dengan aturan main di departemen saya, di unit kerja saya. Ya udah bisa diarahkan, barulah jadi kesadaran. Gitu. Nah ini yang seringkali kita perlu tahu dulu ya, kadang-kadang kenapa kok orang pindah dari tempat lain terus kok perilakunya kok kayak gini ya. Nah, kita harus keras di sini. Ini tahapan yang paling kompleks dan harus tegas di sini. Ya, saya dulu waktu kerja juga sama, suster. Pernah gantiin posisi orang. Wah, itu 7 orang berantakan. Pokoknya susah diatur lah ya. Ya sudah terpaksa tangan besi. Sorry, Pak, tapi dulu nggak boleh dulu. Saya yang mimpin, saya ngatur, ikutin arahan saya. Sampai ada satu orang saya bilang, take it or leave it. Kamu ikut saya, take it keluar. Akhirnya dia ikut. Oke Pak, siap Pak, saya berubah. Nah, harus begitu dulu. Barulah nanti setelah kesininya, nggak perlu tangan besi lagi. Kesadaran, diajak ngomong, udah ngerti. Tapi kadang-kadang di awal, menyatukan, men-setting orang untuk tahu bagaimana seharusnya, ini butuh waktu dan proses. Dan tentunya pasti keberanian. Gitu. Gitu suster, kalau dari pengalaman ya. Barangkali hal seperti itu perlu kita gunakan juga, gitu ya. Kenapa orang selalu mengkaitkan reward itu dengan finansial? Ayo, salah siapa nih? Salah siapa? Kadang-kadang salah kita juga loh, karena mempersepsikan namanya reward itu selalu bicara finansial. Padahal, ya saya pernah ya dulu mempromosikan satu orang. Jadi ada manajer yang ngotot bilang bahwa Pak, tolong dong kasih reward buat orang ini, kenaikan dan lain sebagainya. Saya ajak ngomong orangnya, saya balik ke manajernya, Pak, orang ini bukan uang yang dibutuhkan. Enggak Pak, dia males-malesan, susah diatur Pak, tapi yakin kalau dikasih reward pasti bagus. Enggak, manajernya ngotot ke direksi, minta langsung. Akhirnya disetujui tanpa melewati saya. Ya sudah, terserah. 3 bulan kemudian, manajer datang ke saya dengan malu-malu. Iya ya Pak, ya udah naik gaji, tetap masalahnya nggak berubah. Karena saya udah bilang bukan uang yang dia butuhkan. Gitu ya. Akhirnya setelah saya coba lihat dan lain sebagainya, apa coba? Dia itu punya anak kecil. Ya, kadang-kadang ada jam-jam yang dia pengen nggak bisa jam panjang, tapi oleh manajernya ya pokoknya harus wajib dan sebagainya. Tapi waktu sementara kamu punya anak kecil sampai umur sekian tahun, dibuat fleksibel. Apa yang terjadi? Tanpa gaji pun naik, kerjanya tinggi. Oh, itulah yang dia cari, reward itu yang dia cari. Bukan semerta-merta selalu finansial. Jadi yang membuat finansialnya kita sendiri, kadang-kadang kurang motivasi. Oh, mungkin barangkali ini kurang ini mungkin. Ya. Coba sekarang, saya pernah lihat di satu perusahaan Jakarta ya. Saya lagi meeting sama manajernya dan lain sebagainya. Tiba-tiba di ruangan yang sebesar ini ya kan, sekat-sekat gitu ya. Teng tepuk tangan. Saya nggak ngerti apa sih ini, siang-siang lagi meeting, kantor lagi kerja, teng.
tepuk tangan, lalu ada announce, baiklah kita sambut ya nih teman kita yang sudah berhasil mencapai target, kita kasih aplaus. Jadi semua satu kantor itu tahu siapa yang bagus mencapai target yang ini. Itu apresiasi, nggak ada finansialnya, tapi orang merasa bangga nggak? Waduh, saya di recognition nih karena berhasil. Atau di meeting briefing, kita banyak meeting briefing cuma nyala-nyalain ya, kamu nggak capai target, kamu juga nggak capai target, orang loyo. Yuk sekarang saya ingin ingin apresiasi kepada Bu Resi ya, karena kemarin menghadapi keluhan dari pasien sampai berhasil, keluarganya senang. Yuk kita kasih aplaus, betul nggak? Senang nggak beliau? Kadang-kadang apresiasi begitu yang kadang-kadang kita kurang. Karena kurang, lemah di situ, akhirnya kita mengkaitkan hanya sebagai ke finansial. Tapi saya percaya finansial bukan hal yang tidak dibutuhkan, tapi bukan satu-satunya yang orang kejar. Bukan satu-satunya yang orang kejar. Tapi karena kita mengarahkan ke situ, orang jadi berpikirnya sudah, sekalian aja deh saya minta finansial, padahal enggak loh. Ya, contoh, kita kalau di kantor ya, kantor saya kecil, gitu ya. Di sana ada OB, ya even OB kecil, tapi kalau saya bilang, namanya Nandar, lagi sibuk nggak? Bantuin ya, begitu selesai kerjain. Makasih ya Nandar ya, semangat. Udah berapa tahun kerja sama saya, komitmen tinggi. Karena apa? Kan dia merasa diapresiasi. Jadi apresiasi itu banyak. Jangan cuma satu mikir apresiasi itu finansial ya, tapi banyak sekali. Berapa banyak orang di kita sini kadang-kadang kerja cuma diomelin, tidak pernah dimanusiakan, disalah-salahin melulu, akhirnya drop. Yuk kita bangun apresiasi itu secara sehat. Puji ya. Makasih ya, atau pas pulang gitu ya sebagai pimpinan ya. Misalnya anak buah nih. Makasih hari ini ya. Mantap semuanya beres ya. Besok hal begitu aja udah buat orang gimana? Yes, aduh atasan saya perhatian sekali. Ya, jangan kayak sekarang misalnya. Pulang dulu ya. Yuk lah gitu doang, gitu akhirnya. Jadi orang nggak merasa personal touch. Ya, dari pengalaman saya personal touch itu penting. Ya, ada tiga kata yang paling penting ya diajarkan oleh orang Barat. Apa coba? Satu, terima kasih. Dua, maaf. Yang ketiga, tolong. Yuk kita bangun itu. Coba kita lihat anak buah kita respect sama kita, gitu ya. Contoh yang ketiga, saya ingat dulu ya, saya menghandle satu perusahaan yang hubungan antara manajemen dengan karyawannya, wah pokoknya keras-kerasan lah. Ya kan? Saya selidiki, saya ke lapangan, saya ngamatin apa sih ini masalahnya nih? Rupanya simple. Ya, akhirnya saya buat satu ide. Pak, nanti kalau ada undangan dari bawahan saya, undangan ya, undangan macam-macam, ada undangan kawinan, ada undangan sunatan, ada undangan baptis segala macam. Kadang-kadang kalau dapat undangan itu gimana kita? Oh ya, kasih. Selamat ya. Coba sekali datang. Saya praktekin, datang ya. Wah Pak, susah Pak. Repot kita kerja. Coba, Bapak pengen memenangkan hati anak buah nggak? Datang. Ya sudah, akhirnya karena banyak manajer yang menolak, saya ajar satu manajer datang yuk ke rumahnya. Becek-becek, daerah terpencil, segala macam ya, diganggang segala macam. Tapi waktu datang, apa yang terjadi? Wih, manajer saya datang supervisor dia datang disambut luar biasa. Besok-besok apa yang terjadi? Manajernya telepon saya, Pak, ini anak troublemaker Pak. Tapi semenjak saya datang, sekarang berubah. Karena apa? Coba. Betul, diperhatikan. Itu apresiasi loh. Jadi yuk kita rubah mindset apresiasi dalam bentuk uang itu menjadi apresiasi banyak hal yang kita bisa lakukan. Atau ulang tahun misalnya ya. Simpel aja teman kita, ya Pak, anak buah kita. Nih, gue punya permen, mau ulang tahun ya. Coba lihat kayak apa sih rasanya? Nyes, kayak api disemprot. Karena kebaikan itu satu-satunya cara membuat suasana yang panas jadi adem. Gitu ya. Saya udah praktekkan di kantor. Ya, nanti mana semua pada nggak ada Bu Made dan saya sebagainya. Ya, Bu Made tipe operasional. Kayaknya keras Pak, kerasnya nggak ada ampun.
Tapi kalau soal memperhatikan soal makan malam kalau lembur, makan siang apa, soal terima kasih, salam segala macam beliau lakukan. Ya, apa orang sakit hati? Enggak. Orang merasa dimanusiakan. Oh iya saya salah. Kalau itu saat ditegur. Oh iya saya benar. Dikasih apresiasi, dipuji, terima kasih, tolong dan lain sebagainya. Itu kira-kira ya. Coba kita emang harus dipraktekkan kayak begini, nggak bisa kalau nggak dipraktekkan. Yuk belajar kita memberikan apresiasi. Ya. Ya silakan. Jadi apakah Bapak ada pengalaman untuk menghadapi karyawan yang toksik? Ini dalam artian perilakunya ini negatif, terus kata-katanya juga negatif dan sehingga itu mempengaruhi kinerja semua seperti itu. Apakah benar kalau memang dia termasuk golongan yang toksik itu harus disingkirkan atau masih bisa dibina seperti itu? Karena sekarang ini saya ada pengalaman karyawan yang seperti itu dan saya bingung gitu. Ketika kita udah ajak ngobrol juga, kok kayaknya nggak nyambung gitu. Apa yang udah saya sampaikan, penangkapan dia juga lain. Yeah. Dan saya juga tanya teman-teman tuh, teman-teman tuh sudah tidak nyaman. Cuma karena sudah senioritas, sangat senior dan royal banget, jadi dia bertahan seperti itu. Oke, 100.000 ya. Mungkin soal toksik ini menjadi isu yang cukup besar di perusahaan manapun ya. Karena saya selalu dapat pertanyaan persis seperti ini pertanyaannya nih, ya. Jadi toksik itu apa sih sebenarnya gitu ya? Jadi kalau toksik itu kan istilah baru ya, istilah zaman anak-anak baru sekarang tuh. Toksik gitu. Dulu nggak ada tuh. Istilah psikologi juga nggak ada tuh. Yang ada itu adalah ada satu nama ya, chronic complainer. Apa itu? Kronis complainer. Tukang komplain ya. Jadi biasanya nih efeknya negatif banget ya buat orang lain, mempengaruhi dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya problemnya apa sih? Kalau lihat dari defense mekanisme tadi. Ayo. Orangnya apa? P depannya. Projection. Nah, projection. Ya, jadi dia komplain, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, yang paling benar saya, semua orang di sekitar itu masih salah. Sehingga dia seringkali membuat orang jadi mempengaruhi orang. Bukan, atasan kita memang begitu, susah lah di sini, bla bla gitu kan. Dia kadang-kadang mempengaruhi orang kan. Jadi orang dari asalnya kerja jadi mikir-mikir, oh gitu ya. Apalagi kalau menghadapi orang-orang yang cara berpikirnya nggak kritis, ya kan? Akhirnya mulai jadi akhirnya orang ragu dan lain sebagainya. Nah, biasanya memunculkan tipe orang yang dasarnya dari sini, dari projection tadi, memproyeksikan. Nah, lalu sarannya gimana? Ya, jadi kalau sudah sampai di ranah yang merugikan, sebenarnya gini. Pertama, kami di kantor juga ada, ya, dan sekarang itu jadi satu budaya yang sudah jadi kebiasaan. Bahkan orang yang berutang lain, saya pasti jelaskan itu. Apa coba? Don't talk behind. Apa artinya? Jangan pernah ngomong di belakang. Tapi budaya itu keras kita lakukan. Jadi semua orang baru juga yang biasanya, oh Pak soalnya ngomong di forum, ini meeting. Kamu mau komplain sama siapa? Ngeluh sama ini ngomong. Ngeluh sama ini ngomong. Kita atasan yang harus ngatur begitu. Sehingga ada jalurnya ya, untuk dia nggak ngomong di belakang, mempengaruhi segala macam. Ya. Nanti dia dengar misalnya, dia cerita sama itu, kita dapat dari orang lain. Yuk, ada apa? Ada masalah apa? Kamu nggak puas atau apa? Yuk ngomong. Nah, konselingnya mulai jalan tuh. Sehingga akhirnya dia terkunci. Waduh, saya setiap ngomong apapun juga tembok bertelinga. Oh ya sudah deh. Nah, kita ada dulu tuh yang udah sampai hampir kayak begini nih. Kerjanya ngomong di belakang, di depan kita, iya pak, aman, oke. Di belakang beda lagi. Temennya juga keganggu, aduh lu ngomong apa sih? Mbak ngomong tadi meeting, gue pengen ngomong sih sebenarnya, cuman gimana ya gitu. Aduh pusing. Akhirnya saya bilang, saya panggil sini. Di meeting saya bilang, kamu ada komplain apa? Nggak ada, bener nggak ada. Bukannya ada komplain ini. Oh itu gini pak ya, ngomong sama yang lain. Coba ngomong sama saya, sama ini. Clear.
Nah, kadang-kadang kita perlu bertindak seperti itu ya. Kan orang toksik tuh kadang-kadang berani di belakang dah, nggak berani direct. Suruh ngomong di depan forum. Apa keluhan kamu sama ini? Apa keluhan sama ini? Jadi membangun apa? Budaya A depannya. Depannya F. Apa nih? Tebak-tebakan, hah? Yes, 50.000. Budaya asertif. Bangun, Pak, budaya asertif. Ya. Karena yang paling rumit itu saya bilang tadi, ya. Kenapa akhirnya orang terbiasa ngomong di belakang, jadi toksik? Kenapa coba? Salah siapa? Mari salah siapa nih? Atasan. Karena kita sebagai atasan kadang-kadang suka nggak mau dengar. Yuk belajar dengerin. Orang kalau kita mau kupingnya kita buka, nggak usah setiap ngomong kita respon, kita nyeletuk dan lain sebagainya. Itu bisa membuat orang lebih terbuka sama kita. Pak, saya ada masalah begini, yuk ngomong apa masalahnya. Sehingga dengan budaya asertif, toksik itu hilang, mulai berkurang. Tapi kalau ditutup, nah saya tanya gini, paling simpel aja kalau nggak percaya ya. Coba misalnya Pak Febri curhat sama Mbak Mesdi, curhat. Mbak, aku pusing nih, begini. Ketika Mbak Febri curhat sama Mbak Mesdi, dia sedang mencari kebenaran atau mencari pembenaran. Terus ketika sudah cerita ke Mbak Mesdi jawabnya begini, nggak bisa gitu, karena prosedur di kita sebenarnya kira-kira kabur nggak Mbak Febri? Ya, saya cuma mau cerita pakai nasihat lagi, betul nggak? Orang ketika curhat itu nggak butuh nasihat, cuma butuh telinga. Nah itu sebabnya. Kadang-kadang anak buah kalau datang berkeluh kesah sama kita tuh nggak usah kita terus bergaya sebagai penasehat ya. Begini aja, nggak usah, dengerin aja masalahmu apa sih? Ya Pak, lagi stres nih, barusan dikomplain gini. Oh gitu tuh. Kadang-kadang dengan dia sudah merilis stresnya, apa yang terjadi? Karena saya punya pengalaman menarik. Ya, saya profesi psikolog ya, sejak tahun 97. Dulu saya berpikir jadi psikolog itu gimana? Saya perlu baca buku sebanyak-banyaknya sehingga bisa memberi advice. Waduh, kan bangga banget ya memberi advice gitu kan ya. Setelah saya masuk dari dunia psikologi, ya praktek jadi psikologi, buyar semua. Ternyata nggak begitu psikologi. Kenapa coba? Orang datang, Pak, saya punya masalah. Gimana masalahnya? Coba ceritakan. 2 jam. Oh, oke Bu, Ibu perlu advice? Nggak usah Pak. Saya jadi ngerti masalah saya. Itu rupanya ya, selesai. Itu hampir 80% loh. Jadi rupanya orang datang itu hanya untuk curhat. Ketika curhat, tension stresnya muncul, pikirannya semakin clear, masalahnya selesai. Nah itu keajaiban yang saya bingung sampai sekarang. Jadi saya belajar lama-lama ngapain ya, cuman modalnya cuman denger kuping sama manggut-manggut. Oh gitu ya Bu ya. Oh gitu ya. Selesai sendiri. Walaupun gambarnya kurang pas, tapi benar begini. Ternyata hanya set 200.000. Coba kita lihat ya. Sadar nggak seringkali otak kita begini? Dapat yang mudah, aman, gitu kan dia? Mana tadi? Ya, masih aman. Ya, dapat yang ini, oke. Terjebaklah di kerumitan. Tadi saya lihat, segala macam tuh ya, bentuk diagonal, vertikal. Saya lihat semuanya pakai cara. Ternyata simple. Nah, jadi kebayang nggak? Kalau orang sudah menghadapi permasalahan, hal simple juga jadi sulit. Makanya penting buat kita ketika konseling, nanti bukan banyak bicara, banyak dengerin. Nanti lihat ya, kalau tension orang, emosinya sudah turun, tekanannya sudah turun, apa yang terjadi? Kalau emosinya turun, otaknya semakin rasional, logis.
hal yang kemarin pusing 7 keliling, tiba-tiba oh iya Pak, benar saya kok nggak kepikir itu ya. Nah, karena apa? Otaknya clear. Dan saya menemukan banyak ya, karena kami juga kan banyak juga melakukan coaching ya. Kalau perusahaan-perusahaan kemarin ada level sampai level BOD -1, -2, -3, semua kita coach. Saya nggak banyak ngomong, banyak dengerin. Nanti saya nanya ini. Sampai di akhir coaching, mereka bilang, iya Pak, bener ya. Kok nggak kebayang kemarin ya Pak ya? Nah, karena apa? Karena dia blunder kepalanya. Isi kepalanya blunder. Gitu ya. Jadi inilah membuktikan hal yang mudah bagi orang yang sedang kusut karena dipengaruhi oleh emosi dan stres, hal mudah jadi susah. Nah, gitu kira-kira.